Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya, Alima_office. Kali ini, pada sore hari ini saya akan membedah masalah konstruksi hukum di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji, yang dimaksud dengan makna konstruksi atau construction meaning adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi juga dapat didefinisikan sebagai susunan atau model letak suatu bangunan, jembatan, rumah, dan sebagainya. Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami atau disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi. Dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses bangunan, kegiatan, bahasa, dan perencanaan. Kalau kita berbicara pengertian konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum atau Rex vacuum. Berdasarkan asas ius Kuryanovit, atau hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum ini dapat dibagi antara lain metode argumentum per analogium atau analogi. Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Itu metode analogi. Sedangkan yang kedua adalah metode argumentum a contrario. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu juga, dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikannya tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran
yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, metode penyempitan hukum. Kadang peraturan-peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum, dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Kemudian kita bahas masalah pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan, lahirlah yang terlarang dan ada sikap jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Van Hemel mengatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan fisikis yang membawa 3 macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, kemudian memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, kemudian menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan. Muljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja. Akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela. Ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berbeda dengan halnya istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum. Karena orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggung jawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya.
Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan, mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Atau dengan kata lain, mampu bertanggung jawab merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan. Menurut Kanter dan Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab mencakup keadaan jiwanya, yaitu tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, gagu, idiot, dan sebagainya, tidak terganggu karena terehut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, ngidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, yang bersangkutan dalam keadaan sadar. Kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Muletno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur-unsur melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sekarang kita bahas masalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan atau dolus dan kelalaian, kealpaan atau kulfa. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah daya paksa relatif, pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang terakhir, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi terdakwa mengira perintah itu sah. Pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekarang kita melangkah ke pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan 3 model, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Kemudian korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat, namun untuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada pengurus. Kemudian ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang bertanggung jawab tidaklah cukup. Kemudian yang keempat, pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus bersama korporasi yang bertanggung jawab secara pidana. Penjatuhan pidana kepada pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya ada 5 teori, yaitu doktrin
identification theory. Pendapat mengenai identification theory serupa juga dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya. Muladi mengungkapkan bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari pejabat senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi. Definisi dari pejabat senior atau senior officer melahirkan beberapa pendapat. Secara umum yang dimaksud dengan pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada umumnya adalah direktur atau manajer. Hakim Wright dalam perkara Tesco Supermarket lawan Natras tahun 1972 mencoba mendefinisikan siapa yang dimaksud pejabat senior. Dari pertimbangan tersebut pada intinya adalah bahwa untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan. Kemudian pejabat senior tidak mencakup semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk sebagai pejabat tinggi perusahaan. Sementara itu, Lord Morris berpendapat bahwa pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari the direction mind, the will of the company. Adalah Lord Diplock yang berpendapat bahwa pejabat senior adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan telah dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan. Meski demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pejabat senior adalah individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang besar. Demikianlah konten saya pada sore hari ini. Insyaallah pada konten berikutnya kita akan lanjutkan masalah konstruksi hukum. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.